Polisi mengungkap perkara pembalakan liar kayu sonokeling yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sebelumnya kasus ini sempat heboh karena puluhan pelaku bersenjatakan pedang dan menodongkan pistol ke mantri hutan. Kini 3 pelaku telah dibekuk oleh tim Resmob Polres Blora sementara 22 pelaku lainnya masih buron. Kapolres Blora AKBP Wiraga Dimas Tama mengatakan, perkara ini terjadi di kawasan hutan petak 5088A dan 5105A RPH Sumberjo BKPH Ngelebur KPH Cepu Desa Bleboh Kecamatan Jiken Kabupaten Blora pada Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 lalu. Ketiga pelaku dibekuk pihaknya pasca melancarkan aksi pembalakan liar disertai penganiayaan dan penyekapan pada mantri hutan. Dirinya menuturkan, ketiga pelaku yang dibekuk berinisial M alias Bulus dan MFR alias Farid. Keduanya berasal dari warga Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban serta SP warga Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Nah, dari 3 orang yang kita tangkap ini masih ada 22 tersangka lagi yang masih dalam penyidikan. Sejumlah barang bukti yang digunakan para pelaku tampak dihadirkan oleh pihak Satreskrim Polres Blora, antara lain tali rafia yang digunakan untuk mengikat korban, 1 kendaraan truk, 1 pedang, 3 handphone, dan 2 batang kayu sonokeling. Ini memang ada informasi memiliki senjata api, ya, namun sedang pendalaman. Atas perbuatannya pelaku yang kini telah dibekuk kepolisian dikenai pasal 12 huruf B JO pasal 28 ayat 1 huruf B UU RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dan atau pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan tindak kekerasan. Hukuman maksimal 12 tahun. Sementara itu pelaku SP mengaku bahwa alasan komplotannya lebih memilih membalak liar jenis kayu sonokeling daripada jenis kayu jati tidak lain dan tidak bukan karena kayu tersebut lebih tinggi harganya. Harganya lebih mahal, nilai jualnya lebih mahal. Dirinya mengaku ikutan menjadi pelaku pembalakan liar kayu sonokeling untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sonokeling ini? Diketahui ada 2 kasus pembalakan liar dengan lokasi berbeda tempat dan 1 kasus pencurian jenis lainnya digelar Mapolres Blora. Total pelaku yang dihadirkan berjumlah 6 orang tersangka. Dihubungi secara terpisah, Agung Sugiarta selaku KPH Cepu yang membidangi pengelolaan aset perhutani mengatakan, hal wajar apabila kayu sonokeling lebih digandrungi oleh para pembalak liar karena keistimewaannya. Kayu sonokeling untuk pasar China sangat baik karena tidak ada pesaing dari negara lain, terang Agung melalui ponselnya. Lebih lanjut disebutkannya, adanya pohon sonokeling di KPH Cepu antara lain terdapat di hutan Ngelebur, hutan Pengkok, hutan Kedewan, hutan Nanas, dan lain sebagainya. Sebelumnya persoalan kasus pembalakan liar khusus kayu sonokeling ditindaklanjuti setelah dilaporkan pihak perhutani. Sebetulnya kasus ini masuk wilayah hukum Polsek Jiken, karena kewalahan lalu dilimpahkan ke Polres Blora. Saat itu kejadian bermula seorang mantri hutan berinisial SY pada Selasa tanggal 15 Desember tahun 2020 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat berangkat menuju pos Magersaren di kawasan hutan tersebut. Dari tempat tinggalnya ia mengendarai sepeda motor untuk melaksanakan patroli. Tengah malam yakni pada Rabu tanggal 16 Desember tahun 2020 sekitar pukul 0 waktu Indonesia Barat di pos Magersaren SY ditemui sekitar 25 orang dengan membawa senjata tajam jenis pedang panjang. Mata korban disorot menggunakan senter. Para pelaku kemudian masuk ke dalam pos Magersaren dan secara bersama-sama memegang tangan dan badan korban. Dua pelaku menodongkan senjata api atau pistol ke kepala bagian kiri dan perut bagian kiri.
Ungkap korban seperti dalam keterangan kepolisian yang ditulis Liputan6.com pada Selasa tanggal 22 Desember tahun 2020 lalu. Sejumlah orang yang tidak dikenalnya tersebut kemudian menyeret korban keluar pos Magersaren sejauh kira-kira 25 meter. Handphone dan uang yang di dalam dompet korban sejumlah 1,9 juta rupiah diambil para pelaku. Setelah uang korban diambil, setelah itu dompetnya dikembalikan lagi ke dalam kantongnya. Ada salah satu pelaku menyayat hidung bagian atas saya menggunakan senjata tajam. Kenang korban mengingat kejadian yang dialaminya itu. Menurutnya, pelaku kemudian diseret hingga ke sawah yang ditanami jagung. Kemudian ia diikat kedua tangannya ke belakang dan kedua kakinya juga diikat menggunakan tali rafia. Saat kondisinya tidak berdaya karena terikat, korban mengingat bahwa dirinya dijaga 4 orang. Sepengetahuannya pelaku menebang kayu sono keling itu menggunakan gergaji senso. Saat itu saya mendengar ada suara kendaraan truk yang memuat kayu hasil penebangan pohon. Terang korban mendengar suara kendaraan tersebut sekira pukul 3 waktu Indonesia Barat. Para pelaku sempat memindahkannya dari sawah menuju ke jalan di dekat TKP sebelum ditinggal pergi. Beruntungnya, ia tak sampai dibunuh. Kemudian ia berusaha melepaskan ikatan rafia di kakinya. Setelah berhasil lepas, kemudian korban berjalan kaki menuju asrama tempat tinggalnya dan meminta tolong kepada istrinya untuk melepaskan ikatan di tangan korban. Setelah itu, korban menghubungi pimpinannya dan memberitahukan kejadian tersebut.